Carlo Pernat kembali buka suara, mengulas tuntas segala kejadian panas di Brno akhir pekan lalu. Dan tak perlu diragukan lagi, sosok utama dari drama MotoGP kali ini tak lain dan tak bukan adalah Marc Marquez. Apalagi, kejuaraan dunia kini memasuki jeda musim panas, dan di momen krusial ini Marquez tampil menggila. Di Brno, ia kembali menggondol 37 poin penuh. Pembalap Ducati Lenovo itu unjuk gigi dengan penampilan spektakuler, menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama hari Minggu. Tapi tunggu dulu, pertunjukan luar biasa tak hanya datang dari Marquez. Ada Pedro Acosta dan Enea Bastianini yang tak mau kalah. Mereka berhasil membawa KTM melesat hingga naik podium, mencuri sorotan dengan aksi penuh kejutan. Di tengah gemuruh kompetisi, Carlo Pernat pun angkat bicara lewat GP1, membagikan analisanya dengan gaya khas yang selalu tajam. Di sini, bersama Marquez, kita sedang memburu sejarah, seru Pernat. Ini sudah 5 kali berturut-turut dia menyapu bersih kemenangan. Sebuah prestasi luar biasa yang dulu juga pernah ia capai bersama Honda. Buat saya, semakin terlihat jelas. Ketika Gigi Dall'Igna membawa Marquez ke Ducati, itu adalah langkah visioner, gerakan besar untuk kembali merebut mahkota dunia. Tapi meski mengkilap di atas kertas, realitanya tidak semudah itu. Motor ini bukan mesin ajaib, lanjutnya. Bahkan Marquez pun, sesekali, secara halus mengakui bahwa YP25 ini sulit banget buat disetel. Dan masalah itu bukan hanya milik Marc. Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia pun ikut terjebak dalam labirin teknis. Di Gia seolah kehilangan arah, bagai tak memahami motornya sendiri. Tapi hanya Marquez, dengan kelas dunia yang ia punya, yang bisa menari di atas semua masalah itu. Lalu, Pernat menegaskan, yang pasti, Gigi Dall'Igna tidak akan tinggal diam. Ia bukan tipe yang mau mengalah begitu saja dari rival. Saya yakin, mereka akan datang dengan sesuatu yang baru. Tapi jujur saja, tahun ini berat. Marquez kini menjelma jadi penyelamat Ducati. Ya, mungkin kata, penyelamat, terdengar dramatis. Aku Pernat sambil tertawa kecil. Tapi kenyataannya, dialah yang menjaga Ducati tetap di barisan depan. Lihat saja klasemen, 3 Ducati memimpin. BZC pun mulai merangkak ke atas. Dari sisi konstruktor, ini bukan lagi sekadar kejuaraan, ini sudah seperti Piala Ducati. Gap poinnya terlalu besar untuk menyebut ajang ini sebagai pertarungan yang seimbang. Yamaha dan Honda mulai menggeliat, terbantu oleh konsesi, tapi perjalanan mereka masih panjang. Masih banyak yang bisa terjadi, pungkas Pernat. Tapi satu hal pasti, dengan Marquez, segalanya jadi mungkin. Marc Marquez memenangi MotoGP Ceko 2025 meski sempat terancam keberadaan Marco Bezzecchi dan diganggu masalah tekanan ban lagi. Balapan MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, Republik Ceko, Minggu malam waktu Indonesia, dibuka dengan lesatan Bezzecchi yang sempat mengasapi Marc Marquez untuk merebut posisi nomor 1. Memasuki lap ke-7, Marquez mulai melawan dengan merebut posisi terdepan. Adapun Francesco Bagnaia yang start dari pole position melorot ke posisi keempat. Sejumlah crash mulai terjadi di awal paruh pertama balapan ini dengan tumbangnya Alex Marquez yang ikut menyeret Joan Mir. Ini menjadi kesekian kalinya Mir terseret dalam kecelakaan pembalap lain, membuat nasibnya sepanjang musim ini sudah dihiasi 8 kali gagal finish. Fabio Quartararo dan Jorge Martin tertahan di barisan tengah di posisi ke-6 dan ke-7. Bagnaia masih terus mencoba untuk mendekatkan diri untuk peluang podium.
Namun harapannya masih sulit terwujud karena gap waktu dengan Acosta yang berada di depannya cukup jauh, 0,8 detik. Di posisi 10 besar Aprilia dan KTM cukup bersinar mengganggu dominasi Ducati. Selain Bes, masih ada Raul Fernandez dan Martin dari kubu pabrikan Noale. Adapun KTM, memiliki Acosta dan Brad Binder. Sebetulnya ada Enea Bastianini apabila dia mengalami crash di lap ke-7 di tikungan 3. Tidak ada yang bisa mencegah roket Desmosedici P25 yang dipacu Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu semakin dominan memimpin bahkan sampai unggul 2,4 detik di depan Bezzecchi. Ancaman sempat datang untuk Marquez saat menyisakan 3 putaran lagi akibat masalah tekanan ban. Marquez kembali memainkan strategi dengan sempat melambat untuk mendapatkan suhu ban yang tepat agar tekanan ban normal kembali. Taktik si alien berhasil, dia tidak kehilangan tempat meski sempat kehilangan beberapa detik. Marc Marquez menang, disusul Marco Bezzecchi podium runner-up dan Acosta menghuni tempat ketiga. Marquez menjadi pembalap Ducati pertama yang menang 5 seri MotoGP secara beruntun. Pembalap Ducati, Marc Marquez, belum terbendung untuk mendapatkan kemenangan pada sesi sprint race MotoGP Ceko 2025. Sesi sprint race MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, Republik Ceska pada Sabtu malam waktu Indonesia ditutup dengan hasil manis Marc Marquez. Rider Spanyol itu memanfaatkan posisinya sebagai pole sitter untuk meraih kemenangan dalam waktu 19 menit 5,883 detik. Dia unggul 0,7 detik atas rider KTM Pedro Acosta dan Enea Bastianini dari KTM Tech3. Bagnaia langsung menunjukkan start yang solid saat mengawali balapan selama 10 lap ini sebelum mendapatkan tekanan dari rekannya Marquez di tikungan 3. Rider berjuluk Baby Alien itu langsung merebut posisi terdepan. Aksi overtake juga dilakukan Acosta di main straight untuk menyalip Quartararo di tempat ketiga. Lap kedua, yellow flag berkibar saat rider Yamaha Augusto Fernandez kehilangan keseimbangan dan menyeret Takaaki Nakagami dari LCR Honda. Masih di lap yang sama, Quartararo sempat mendapatkan kontak usai diseruduk Bezzecchi. Beruntung tidak ada yang terjatuh dari insiden itu. Kembali ke barisan depan, Marquez mulai menjauh dari kejaran Bagnaia yang menguntitnya di urutan kedua dengan gap 0,606 detik pada lap ketiga. Sementara itu, rider Gresini Racing, Alex Marquez harus kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-18 usai start yang kurang mumpuni. Duel sengit terjadi antara Quartararo yang mempertahankan posisinya di tempat keempat melawan Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tech3. Memasuki lap keempat, gap antara Marquez dan Bagnaia sudah mencapai 1,003 detik dengan hadirnya Acosta yang kian mendekat. Dan benar saja, El Tiburon mampu memberikan mimpi buruk kepada Bagnaia yang mendadak kehilangan kecepatannya sehingga harus kehilangan posisi kedua. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tampak seperti tidak nyaman dengan motornya sendiri sebelum disalip oleh Bastianini dan Quartararo. Memasuki lap keempat, bendera kuning kembali berkibar di sektor 4 tatkala andalan satu-satunya VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio crash. Marquez juga menunjukkan gestur yang sama dengan Bagnaia yang menoleh di tikungan 5 sehingga posisinya direbut oleh Acosta. Sprint race menyisakan 4 lap terakhir, rider berusia 32 tahun itu mencoba untuk merebut lagi posisinya dari Acosta dengan gap 0,208 detik. Menurut laporan langsung dari Crashnet, Bagnaia dan Marquez merasakan adanya tekanan ban di motor Ducati mereka. 2 lap tersisa, Marquez menunjukkan kapasitasnya dengan menyalip kembali Acosta untuk menduduki urutan terdepan.
Memasuki lap terakhir, Marquez kian menjauh dari Acosta dengan jarak 0,487 detik. Sedangkan Bastianini mati-matian bertahan di urutan ketiga. Sedangkan Bagnaia, dia harus puas mengakhiri balapan mini ini di tempat ketujuh usai disalip Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team. Keputusan Ducati untuk mendatangkan Marc Marquez dinilai telah merusak keseimbangan dalam peta persaingan MotoGP 2025. Dominasi yang sulit terbendung ditunjukkan Marquez setidaknya hingga gelaran MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno pada akhir pekan ini. Pembalap berjuluk Baby Alien itu melejit di atas motor Desmosedici GP25 melalui 9 podium dengan 7 kemenangan dari 11 seri. Rekor Marquez semakin gila jika menilik untuk hasil pada sesi sprint race di mana dia nyaris selalu mampu mendapatkan kemenangan. Ya, dia hanya satu kali gagal memijakkan kaki di podium tertinggi dalam sesi balapan mini tersebut saat membalap di sirkuit Silverstone, Inggris. Melihat peraih 8 gelar juara dunia itu yang sulit dihentikan membuat banyak pihak merasa titel kampiun musim ini akan mudah didapatkan. Hal itu juga yang ada dalam benak Carlo Pernat tatkala menyaksikan Marquez menggoreskan kemenangan demi kemenangan lagi pada MotoGP 2025. Di mata pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut, Marquez bahkan bisa mengamankan gelar juara dunia musim ini lebih cepat. Proyeksi tersebut akan terjadi jika tidak ada halangan yang mengadang rekan setim Francesco Bagnaia itu seperti cedera. Jika diproyeksikan, kejuaraan dunia bisa berakhir di Australia, dengan 4 seri tersisa, kata Pernat, dilansir dari laman Motosan. Itu akan menjadi rekor tersendiri, seperti yang saya katakan terakhir kali, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Pernat juga tak segan memberikan sebuah sindiran kepada Luigi Gigi Dalinya selaku General Manager Ducati Corse. Pasalnya, keputusan Gigi untuk mendatangkan Marquez ke timnya dinilai telah merusak keseimbangan persaingan di kelas utama MotoGP. Jalannya rivalitas seperti monoton dan tidak menarik lagi tatkala pembalap berusia 32 tahun itu selalu meraih kemenangan. Mantan manajer Valentino Rossi itu juga merasa hegemoni yang ditunjukkan Marquez ini memiliki arti bagi Gigi dalam mengemban tugas sebagai pemimpin Ducati. Keputusan Dalinya untuk membawa Marquez ke Ducati telah membuat MotoGP menjadi tidak menarik. Tapi Gigi juga telah mengukir langkah abadi di Ducati, ucap Pernat. Marquez memenangkan setiap Grand Prix dan dengan itu Gigi Dalinya telah memberikan hadiah ulang tahun yang bagus untuk dirinya sendiri. Imbuhnya, Pernat merasa yakin jika Marquez tidak membela pasukan Borgo Panigale, jalannya kompetisi akan lebih seimbang dibandingkan saat ini. Mungkin jika dia tidak memilih Marquez, maka akan ada lebih banyak keseimbangan, ujar Pernat. Tetapi Anda hanya perlu melihat klasemen untuk melihat bahwa hanya Ducati yang berada di depan, tuturnya menambahkan. Sosok Marc Marquez benar-benar telah memberikan kebahagiaan yang luar biasa di tim Ducati pada MotoGP 2025. Marquez tak berhenti mencetak rekor-rekor ciamik lainnya dalam karir balapnya dan juga untuk Ducati. Ducati semakin dekat raihan juara dunia yang kelima sejak kembali ke era MotoGP pada tahun 2003. Keberhasilan Marquez mempersembahkan gelar juara dunia untuk Ducati juga akan menghadirkan sejarah baru pada MotoGP. Marquez akan menjadi pembalap Spanyol pertama yang menjadi juara dengan tim asal Italia. Dua negara yang notabene memiliki rivalitas dalam dunia balap motor. Pembalap asal Cervera,
Spanyol itu bahkan menjalani balapan ke-200 pada MotoGP dengan raihan kemenangan sempurna pada MotoGP Jerman 2025. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan rasa kagumnya kepada hasil yang telah diraih Marquez dengan motor Desmosedici GP25. Ini penting dan indah karena memang diharapkan. Podium ini sangat penting bagi kami, kata Tardozzi, dilansir Bolasport.com dari media Spanyol ASCOM. Ada Marc yang merayakan GP ke-200 di MotoGP dengan kemenangan, dengan Alex yang baru saja pulih dari patah tangan dan dengan Pecco, yang setelah hari Sabtu yang sulit berhasil finish di podium. Kami sangat senang, katanya. Tardozzi juga mengungkapkan tidak ada yang bisa ditambahkan mengenai penampilan Marquez. Pembalap berusia 32 tahun itu telah diakui adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Marc secara fisik bugar, dan ini adalah sesuatu yang telah saya katakan. Ia adalah salah satu dari 5 rider terbaik sepanjang masa, dalam sejarah kejuaraan selama 75 tahun, ucap Tardozzi. Ketika Marc dalam kondisi fit, dia sangat sulit dikalahkan, dan saya pikir salah satu dari mereka yang bisa melakukannya kapan saja adalah Pecco, ujarnya. Ducati tampaknya sudah benar-benar jatuh cinta kepada Marquez. Tardozzi bahkan menyebutkan menginginkan Marquez seumur hidup untuk Ducati yang artinya sampai pensiun di tim Borgo Panigale. Ya, setiap pembalap memiliki karakteristiknya sendiri dan saya pikir Marc masih bisa memberikan banyak hal kepada kami. Saya akan memberitahu Anda nanti, kapan saja, karena saya berharap Marc akan tetap bersama Ducati hingga akhir karirnya, ucap Tardozzi. Rupanya nama Marquez yang lebih dulu disebut dan diharapkan oleh orang penting di tim untuk bisa pensiun di Ducati. Sebelumnya, Francesco Bagnaia sudah mengungkapkan keinginannya pensiun di Ducati. Tetapi belum ada tanggapan dari salah satu petinggi tim MotoGP. Namun, kontrak murid Valentino Rossi itu di tim Ducati Lenovo akan berakhir pada akhir musim 2026. Situasi apapun bisa terjadi walau penampilan Bagnaia saat ini lebih dikhawatirkan dibanding Marquez. Pebalap Ducati Marc Marquez benar-benar mendominasi MotoGP Jerman 2025. Diwarnai banyak pebalap yang crash, Marc jadi pemenang di race ini. Jalannya balapan selepas start, Marc langsung melesat untuk mempertahankan posisi terdepan. Persaingan sengit terjadi di belakang Marc ketika Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan Johann Zarco. Francesco Bagnaia berhasil memperbaiki posisinya 4 strip ke posisi ke-7 selepas lap pertama. Marc di posisi terdepan disusul Di Giannantonio, Alex, dan Zarco. Tapi memasuki lap ketiga, Di Giannantonio berhasil melewati Bezzecchi untuk merebut posisi kedua. Bezzecchi pun dikuntit Alex yang berada di posisi keempat dan Pedro Acosta di posisi kelima. Bagnaia sudah ada di posisi keenam memasuki lap keempat. Nasib sial dialami Miguel Oliveira karena motor KTM miliknya terjatuh di tikungan keempat lap tersebut dan menuntaskan balapan lebih cepat. Di lap yang sama, nasib serupa menimpa Pedro Acosta yang harus out karena terjatuh. 5 lap balapan berjalan, Marc dan Di Giannantonio masih berada posisi 2 terdepan. Bezzecchi dan Alex masih berebut posisi ketiga, sementara Bagnaia sudah ada di posisi kelima. Marc masih menjaga jarak di atas sedetik dari Di Giannantonio yang menguntitnya di posisi kedua memasuki lap ke-7. Bagnaia melajukan motor sekencang-kencangnya demi masuk ke podium. Sepertiga balapan berjalan, Marc masih ada di posisi terdepan disusul Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex, dan Bagnaia. Gap Marc dengan Di Giannantonio sudah lebih dari 2 detik memasuki lap ke-14. Pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu cuma berjarak 1 detik dari Bezzecchi di posisi ketiga.
Di Gia dia harus menuntaskan balapan lebih cepat di lap ke-18 setelah terjatuh di tikungan pertama. Tak lama setelah di Gian Antonio, giliran Zarco yang jatuh. Hasil MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez berjaya. Bezzecchi pun mengambil posisi kedua disusul Alex di posisi ketiga. Marc memimpin dengan nyaman di depan berkat jarak 4,1 detik dari Bezzecchi.